Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga nasihat yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu an menjadi renungan bagi kita. Nasihat ini diambil dalam kitab Mawa'idhus Shahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara nasihat yang beliau sampaikan yang pertama adalah man u'tiya ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Barang siapa yang Allah berikan kemudahan orang tersebut untuk berdoa, maka niscaya orang tersebut tidak akan dihalangi untuk dikabulkannya doa-doanya tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Dalam tafsir Mukhtasar Tafsir dikatakan maksud daripada ayat dalam surat Al-Mu'min, mufassir mengatakan wahidullah fil ibadati wal mas'alah. Tauhidkanlah Allah dalam beribadah kepadanya dan dalam meminta kepadanya. Maka sampai-sampai seorang tabi'in, Mutarrib bin Sikhir rahimahullah, pernah mengatakan, ta'ammaltu al-khaira wa ra'aitu anna al-khaira katsir. Aku merenung dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan itu banyak. Aku merenung bahwasanya kebaikan itu banyak. Kemudian dia mengatakan, as-salatu khairun, as-siyamu khairun, wal birru khairun, wal khairu katsirun. Salat adalah kebaikan, puasa adalah kebaikan. Kebaikan itu sendiri adalah kebaikan. Dan kebaikan itu banyak. Wa ta'amaltu anna kullahu biyadillah. Dan aku merenungi bahwasanya semua kebaikan itu berada di tangan Allah. Allah lah yang memberikan taufiknya untuk orang melakukan sebuah kebaikan. Wa aiqantu anna du'a miftahu kulli khairin. Dan aku yakin bahwasanya doa adalah merupakan kunci segala kebaikan. Maka berdoalah dan jangan merasa rugi, dan yakinlah bahwasanya doa kita akan dikabulkan. Boleh jadi doa kita belum dikabulkan, namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan yang semestinya menimpa kita. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak nanti di yaumil qiyamah kelak. Maka tidak ada yang merugi bagi orang yang berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, man u'tiya asyukra lam yuhram az-ziyadah. Barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka orang tersebut tidak akan dihalangi untuk mendapatkan tambahan kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian
benar-benar bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, beliau mengatakan, dzikrun ni'ami syukruha. Menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan cara mensyukuri Allah. Dan yang patut untuk disyukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Anda tentang kemuliaan agama ini dan mampu untuk mengamalkannya. Dalam sebuah perkataan seorang tabi'in, dia mengatakan, Salam bin Salim rahimahullah mengatakan, kun li ni'matillahi 'alaika fi dinika ashkura minka li ni'matillahi 'alaika fi dunyaka. Jadilah Anda orang yang paling merasa bersyukur atas kenikmatan Allah yang Allah berikan terhadap urusan agama Anda dibandingkan dengan nikmat Allah yang Anda dapati berupa Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia Anda. Maka ini sebuah nasihat yang berharga bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nikmat yang tidak bisa mengantarkan seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ulama mengatakan fa innaha baliyah, maka sungguhnya itu sia-sia belaka. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambahkan nikmat untuk kita. Nabi SAW ketika di perang Ahzab, beliau menghibur para sahabatnya dengan sebuah ungkapan, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah Islam. Kami tidak akan mampu untuk bersedekah, dan kami tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat. Dan mungkin saja seluruh aktivitas ibadah kita nggak bakal bisa kita lakukan kecuali kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka bersyukurlah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, man u'tiya al-istighfara lam yuhram al-maghfirah. Atau dalam riwayat yang lain, lam yuhram al-qabul. Barang siapa yang dimudahkan untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, maka tidaklah orang ini dihalangi untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk diterimanya taubatnya tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kaumnya, mengingatkan kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena sungguhnya Allah lah Maha Pengampun atas segala dosa setiap hambanya. Seorang tabi'in pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, ihtimamul abdi bidzanbihi da'in ila tarkihi. Perhatian seorang hamba terhadap dosa yang dia lakukan, ini mengantarkan dia, mengajak dia untuk meninggalkan dosa tersebut. Wa nadamuhu alaihi miftahun littaubati. Dan penyesalan dia terhadap dosa yang dilakukan, maka ini adalah sebagai pembuka pintu taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yazalul abdu yahtammu bidzanbi yusibuhu hatta yakuna anfa'alahu min ba'di hasanatihi. Maka selama seorang hamba memperhatikan dosa-dosanya tersebut, dia beristighfar kepada Allah, maka apa yang akan dia dapati?
tentunya ini lebih bermanfaat dibandingkan sebagian daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka beristighfarlah. Selagi Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu rahmatnya, pintu taubatnya. Dan janganlah sekali-kali kita merasa bahwasanya Allah meninggalkan kita karena kita sudah bergelimang dengan dosa, dengan perbuatan maksiat. Maka tidak ada satu kesempatan yang terbaik bagi seorang hamba, yaitu hendaklah dia memperhatikan perbuatan dosanya dan dia iringi untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah pandailah kita untuk senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepadanya, dan pandailah kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan pandailah kita untuk senantiasa memperhatikan segala kekurangan diri kita dengan cara kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.